Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran untuk pengembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Pengertian strategi dulu ya. Strategi itu secara umum itu tuh mengandung makna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jadi strategi itu kayak rencana gitu ya. Kalau dalam KBBI, strategi itu ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Jadi dulu mah maknanya kayak gitu ya, maknanya untuk khusus untuk perang-perang itu kalau dalam KBBI. Selanjutnya strategi-strateginya, yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Kalau pembelajaran ekspositori itu jadi peserta didik tuh udah hanya tinggal mendengarkan gitu. Jadi si gurunya itu udah benar-benar nyiapin semuanya dan tinggal mendengarkan. Ya kayak prinsip mengajar aja gitu, tidak ada aspek diskusi, tidak ada aspek si peserta didiknya itu harus mikir, harus ngertiin sendiri gitu kalau untuk pembelajaran ekspositori. Selanjutnya strategi inquiry. Kalau strategi inquiry ini seperti halnya dalam kurikulum 13 Kurtilas itu jadi menekankan kepada proses mencari dan menemukan untuk peserta didiknya ini gitu. Jadi berlainan dengan yang ekspositor itu. Kalau selanjutnya ada strategi heuristik. Ini hampir sama ya dengan strategi inquiry. Strategi ini tuh tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi dalam pembelajaran di anak usia dini juga aspek-aspek seperti ini sebetulnya patut dihadirkan. Yang terakhir itu ada strategi reflektif. Ini untuk pengembangan kognitif. Strategi ini sama kayak teori konstruktivisme, memandang bahwa pengetahuan itu tidak diatur dari luar diri seseorang, tetapi dari dalam dirinya. Ini mengarahkan untuk menyusun pengalaman-pengalaman siswa dalam pembelajaran sehingga mereka mampu membangun pengetahuan baru. Jadi ini lebih ke praktek, lebih ke tidak hanya sekedar teori gitu. Ini strategi seperti ini biasanya ada atau dikembangkan di sekolah alam gitu ya. Untuk PAUD sederajat biasanya banyak sekolah alam dengan menggunakan strategi reflektif. Selanjutnya strategi mengenai pengembangan bahasa anak usia dini. Ya, selanjutnya pengembangan bahasa untuk prasekolah gitu, maksudnya anak usia dini atau PAUD sederajat. Pengolahan pengembangan bahasa itu sangat penting ya, karena agar nanti tuh kalau pas dia sekolah tuh, pas dia SD-nya tuh gak mudah tertinggal dan cepat tanggap gitu. Karena bahasa itu sangat penting ya, bahasa itu kan alat komunikasi ya. Jadi gimana coba orang mau berkomunikasi kalau bahasanya aja tidak terolah dari dini. Jadi dari dini tuh harus udah terampil dalam berbahasa. Ini ada beberapa keterampilan yang mengenai tentang berbahasa yang perlu dikembangkan dengan strategi-strategi yang dimiliki guru, yaitu keterampilan menyimak. Menyimak itu hal yang paling mudah, terutama untuk anak usia dini ya, karena sebenarnya hal-hal lain seperti menulis gitu, membaca, menghitung itu sebenarnya
jangan terlalu dipaksakan gitu untuk anak usia dini. Kalau menyimak kan hal yang mudah sebenarnya, cuman kalau anak usia dini kan banyak gerak gitu, jadi harus dilatih dengan strategi yang dimiliki guru, harus dengan sisi pedagogisnya, gimana caranya buat anak usia dini itu atau peserta didik itu terampil dalam menyimak gitu, mendengarkan seperti itu. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Anak-anak usia dini sudah pandai berbicara sekalipun tingkatannya berbeda-beda. Ada anak yang banyak bicara, ada yang biasa-biasa saja. Jadi guru harus bisa mengembangkan dari aspek keterampilan berbicaranya agar nanti suatu hari akan lebih satu langkah lebih maju. Selanjutnya, keterampilan membaca. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, membaca tidaklah hal yang urgen dalam pembelajaran di PAUD atau sederajat. Karena sistem atau prinsip pembelajaran di PAUD itu hanya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jadi hanya sambil bermain saja, tidak terlalu fokus sebaiknya. Cuman kadang ada salah pemahaman. Keterampilan membaca juga harus dikembangkan oleh aspek pedagogis guru. Selanjutnya, keterampilan menulis, dimana keterampilan menulis ini ada tahapannya ya, apalagi yang dari nol banget. Ada tahapan mencoret, pengulangan secara linier, dan lain-lain bisa dibaca dalam makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Al-Yakfi. Saya dari PIAUD 2A nomor NIM 1908108025 ingin melanjutkan pemaparan materi pada hari ini. Langsung saja yang bagian C, metode pengembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran, yakni teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada murid di kelas secara individu ataupun secara berkelompok. Jadi kalau di kelas kan ada yang secara kelompok, ada yang masing-masing belajarnya gitu. Yang kedua ada ciri-ciri pembelajaran yang baik. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan murid. Jadi, pembelajaran itu ciri-ciri metode pembelajarannya itu fleksibel tuh kayak harus mengikuti murid, tidak monoton dari gurunya ataupun sesuai dengan pembelajaran tersebut, tetapi harus mengikuti usia anak, yakni seperti contoh kayak pembelajaran di TK ataupun PAUD itu tidak sama dengan pembelajaran di sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Jadi mengikuti murid maksudnya itu fleksibel kepada cara penyampaian pembelajaran yang baik untuk anak usia segitu tuh kayak gimana. Yang kedua itu ada bersifat fungsional. Yang ketiga tidak mereduksi materi tetapi mengembangkan materi. Jadi materinya tidak monoton tetapi harus dikembangkan. Yang keempat selanjutnya ada pemberian keleluasaan pada murid dalam penyampaian pendapat. Jadi para murid itu pendapatnya disampaikan, harus direspon, harus didengarkan dengan baik. Yang selanjutnya ada mampu menempatkan posisi guru yang tepat, yakni dapat dihormati oleh murid. Walaupun guru tersebut harus mengikuti, harus sesuai dengan muridnya, tetapi di sini para guru itu tetap harus dihormati, tidak harus disama-samakan dengan para muridnya. Yang ketiga, ada macam-macam metode. Yang pertama itu metode bermain. Menurut Pignet merupakan latihan untuk mengkonsolidasikan berbagai pengetahuan keterampilan kognitif
yang baru yang berfungsi secara efektif. Nah, jenis-jenis bermain di sini, yang jenis-jenis dalam pengembangan kognitif anak usia dini itu ada 3. Yang pertama bermain konstruktif, yang kedua itu bermain untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam, yang ketiga itu ada bermain matematika dasar. Selanjutnya ada metode bercerita, yakni suatu pemberian pengalaman belajar bagi anak yang memberikan cerita kepada anak secara lisan. Jadi metode bercerita itu biasanya gurunya menyampaikan materinya melalui cerita, tetapi tidak keluar dari konsep pembelajaran materi tersebut. Selanjutnya ada metode karya wisata, yakni metode melaksanakan kegiatan dengan cara mengamati dunia langsung, yaitu contohnya mengamati tumbuhan, mengamati hewan, mengamati manusia, dan mengamati benda lain. Yang selanjutnya ada metode eksperimen, yakni pemberian pelajaran melalui percobaan sendiri. Jadi para siswa atau murid di sini itu mereka melakukan kayak percobaan tersendiri. Mereka kayak kalau ada sesuatu itu mereka mencobanya langsung. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Biasanya metode ini dilakukan dengan cara pengajuan materi oleh guru kepada peserta didiknya di kelas, itu bertujuan untuk perangsang atau penarik agar anak terfokus pada pembelajaran hari itu dan tidak melupakan materi yang sudah dibahas. Selanjutnya ada metode pemberian tugas, yakni pemberian kesempatan kepada anak untuk menjawab soal yang berdasarkan petunjuk guru. Selanjutnya ada metode pengembangan bahasa anak usia dini. Ini yang terakhir ya. Yang pertama itu ada metode bercakap-cakap, yaitu interaksi yang terjadi di antara guru dan murid ataupun antara murid dengan murid, yaitu biasanya mereka bertukar pikiran atau berbicara yang bersifat menarik. Selanjutnya ada metode bernyanyi. Jadi metode ini sering digunakan untuk biasanya di pembelajaran anak usia dini, karena para siswa belajar itu tidak harus selalu monoton. Malah untuk anak usia dini harus belajar itu dengan cara mereka tertarik dengan pembelajaran itu, gimana caranya agar mereka tidak malas belajar, yakni salah satunya dengan cara bernyanyi. Jadi anak-anak suka bernyanyi. Selanjutnya ada metode bercerita. Ini kayak yang tadi udah dibahas ya. Jadi penyampaian materinya itu oleh guru. Guru menyiapkan materi ini tidak bisa secara langsung, harus dipersiapkan terlebih dahulu, karena dengan metode ini biasanya antara materi dengan bercerita itu harus saling berhubungan, antara awal sampai akhir harus saling berhubungan dengan materi yang sedang dibahas pada hari itu. Selanjutnya ada metode bermain peran. Jadi di dalam metode ini siswa dianjurkan untuk meniru suatu peran dengan bertujuan agar mereka dapat mengekspresikan tingkah laku. Jadi mereka kayak harus bisa mengekspresikan tingkah laku mereka sesuai dengan apa yang telah dicontohkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.